teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Albert Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Lahir tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, Kanada, dan meninggal pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Ia terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh suatu tindakan. Albert Bandura tumbuh di sebuah kota yang sangat kecil dan meraih beberapa penghargaan, salah satunya yaitu National Medal of Science untuk ilmu perilaku dan sosial. Kepribadian menurut Albert Bandura yaitu kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui observasi atau pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama orang yang dianggap mempunyai nilai lebih dari orang lainnya. Bandura mengatakan bahwa teori ini menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Bandura berasumsi tentang pikiran manusia dan menafsirkan pengalaman mereka. Bandura membantah bahwa belajar kompleks hanya dapat terjadi ketika orang sadar dari apa yang dikuatkan. Rangkaian kejadian itu merupakan perilaku ingin yang diikuti oleh penguatan. Tetapi Bandura akan membantah bahwa penguatan seperti itu tidak akan memberikan pengaruh yang kuat pada perilaku. Teori kepribadian Albert Bandura itu ada 3. Yang pertama observasi learning, kedua modeling, ketiga enactive learning. Observasi learning itu proses kognitif yang melibatkan sejumlah atribut seperti bahasa, moralitas, pemikiran, dan pengaturan diri dari perilaku seseorang. Kemudian untuk modeling meliputi proses kognitif dan bukan sekedar melakukan imitasi. Modeling lebih dari sekedar mencocokkan, mempresentasikan secara simbolik suatu informasi dan menyimpannya untuk digunakan di masa depan. Enactive learning yaitu perilaku yang kompleks dapat dipelajari ketika manusia memikirkan dan mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi dari perilaku tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi observasi learning. Pertama, proses atensi. Pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dan sebagian besar informasi yang tersedia didapatkan dari penginderaan, ingatan, dan proses kognitif. Kedua, retensi. Kemampuan untuk mengingat materi yang diajarkan sampai pada periode tertentu. Ketiga, reproduksi dan motivasi. Menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi modeling. Yang pertama, karakteristik model. Manusia lebih mungkin mengikuti seseorang dengan status tinggi, yang kompeten, dan yang memiliki kekuatan. Observer. Orang-orang tidak memiliki status, kemampuan, atau kekuatan lebih mungkin untuk melakukan modeling. Anak-anak, amatir. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari perilaku yang ditiru. Menjelaskan intensitas, arah, dan ketentuan seseorang individu dalam mencapai tujuannya. Kemudian untuk contoh perilaku
dari teori Albert Bandura. Itu yang pertama proses modeling. Contohnya anak-anak meniru tingkah laku bersorak di lapangan. Jadi tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Keadaan sebaliknya, jika anak-anak bersorak di dalam kelas sewaktu guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberitahu tingkah laku yang dilakukan tidak dibenarkan dalam keadaan tersebut. Jadi, tingkah laku tersebut menjadi contoh perilaku dalam situasi tersebut. Proses peniruan yang seterusnya ialah elisitasi. Proses ini timbul apabila seseorang melihat perubahan pada orang lain. Contoh berikutnya proses observasi learning. Ketika seseorang siswa atau anak yang gemar membaca karena melihat dan meniru tingkah laku pustakawan atau guru yang berada di sekolah, bahkan bisa ke salah satu keluarga yang berada di rumah yang juga gemar membaca. Contoh lain, ketika seorang anak memperlihatkan perilaku orang tuanya setiap hari seperti pergi ke kantor, menjalankan hobi, atau menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, anak kemungkinan dapat meniru perilaku-perilaku positif tersebut. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua.